Suka muncul perasaan negatif seperti iri, resah, bahkan takut saat bermain media sosial. Atau bahkan suka insecure karena followers media sosialmu sedikit. Ditambah lagi suka kesal karena tidak ada yang memberi tanggapan pada setiap postinganmu. Maka itu tandanya kamu harus segera melakukan social media detox. Apa itu social media detox? Social media detox adalah suatu kondisi di mana seseorang memutuskan untuk membatasi dirinya berinteraksi melalui media sosialnya. Contohnya, dengan mulai mengurangi atau bahkan berhenti sepenuhnya membuka akun media sosialnya. Sebenarnya, istilah social media detox terlahir dari pendahuluannya yaitu digital detox, di mana pengertiannya kurang lebih sama dilansir dari berbagai sumber. Menurut penelitian, seseorang yang bermain media sosialnya memiliki resiko terkena gangguan kecemasan. Bahkan sebagian para peneliti mengungkapkan bahwa bermain media sosial dapat menimbulkan efek seperti halnya penggunaan zat adiktif. Situasi tersebut dikenal dengan istilah FOMO atau Fear of Missing Out, di mana seseorang cemas atau bahkan takut ketinggalan info terbaru. Sehingga ia terus-menerus mengecek notifikasi dari media sosialnya. Terdengar konyol, namun begitulah fakta di baliknya. Jika dibiarkan terus-menerus, tentu ini akan menjadi masalah kejiwaan. Pada tahun 2014, terdapat sebuah penelitian yang menemukan bahwa orang dewasa berumur 19-32 tahun cenderung lebih sering mengecek akun media sosialnya. Frekuensi pengecekan tersebut mencapai 30 kali dalam satu minggu. Sebanyak 57% dari orang-orang tersebut dilaporkan mengalami masalah tidur karena 3 hal di bawah ini. Lebih sering aktif di media sosial dan jaringan internet lainnya, sampai larut malam. Sosial media meningkatkan gairah emosional dan kognitif lebih tinggi pada malam hari. Sinar dari layar ponsel atau gadget lainnya dapat mengganggu kualitas tidur seseorang. Padahal, kurang tidur sendiri diketahui dapat beresiko terhadap kesehatan, seperti meningkatkan risiko penyakit jantung. Itu sebabnya Anda mungkin perlu mempertimbangkan melakukan detox media sosial agar terhindar dari dampak negatifnya. Dampak kecanduan media sosial seperti gangguan penglihatan, pandangan mata yang terlalu fokus pada layar gadget terlalu lama dapat menimbulkan berbagai gangguan mata seperti tekanan pada mata lelah, iritasi, mata kemerahan, atau pandangan kabur. Kondisi ini bukanlah gangguan permanen, tetapi jika Anda sering mengalami gangguan tersebut, penggunaan alat bantu seperti kacamata dan lensa untuk mengurangi paparan sinar secara langsung akan membantu dalam mengurangi efek gangguan pada mata. Para peneliti menunjukkan adanya hubungan kuat antara penggunaan media sosial dan gangguan tidur. Seseorang yang menghabiskan waktu mereka untuk berinteraksi di dunia maya hampir setiap saat memiliki peningkatan beresiko hingga 3 kali lipat mengalami gangguan tidur, termasuk insomnia. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Misalnya, beberapa orang cenderung mempertahankan eksistensinya di dunia maya dan kemudian hal ini membuat mereka tidur larut malam. Banyak orang yang keasyikan menggunakan media sosial hingga lupa waktu. Misalnya, untuk berbalas komentar di media sosial yang tak kunjung berhenti atau hanya menjadi warganet yang pasif. Setiap tengah malam hanya melihat-lihat lini masa agar tidak ketinggalan info terbaru juga dapat mengganggu jam tidur Anda. Atau mungkin beberapa orang justru sudah mengalami kesulitan tidur sehingga menggunakan media sosialnya untuk menghabiskan waktu sampai mereka bisa kembali tidur. Padahal, hal ini tidak membantu. Saat Anda menghabiskan waktu untuk main media sosial melalui gadget Anda sebelum tidur, pancaran sinar terang dari gadget bisa menimbulkan cahaya alami matahari. Akibatnya, jam biologis tubuh menganggap cahaya ini sebagai sinyal bahwa hari masih pagi.
Dan karena itu, produksi melatonin jadi terganggu. Meningkatkan depresi dan kecemasan. Dampak kurang tidur kronis dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami depresi. Pemenuhan dorongan kebutuhan untuk selalu online di media sosial yang sudah lama terkait dengan penurunan tingkat kepercayaan diri. Serta peningkatan resiko gangguan kecemasan dan depresi, seringnya penggunaan media sosial dikhususkan pada kalangan anak-anak dan remaja juga telah dikaitkan oleh banyak penelitian dengan peningkatan tingkat stres psikologis. Semua faktor ini bisa saling berkaitan memicu atau memperparah depresi pada anak. Yang pertama itu ada batasi penggunaan media sosial. Batasi jumlah waktu yang Anda habiskan di media sosial setiap harinya dengan menggunakan alarm atau stopwatch untuk mengontrol penggunaan sosial media. Ketika Anda terbiasa untuk membatasi waktu yang digunakan di media sosial, Anda telah mengatur diri sendiri atau tidak ketergantungan terhadap sosial media. Yang kedua itu ada cari informasi lain selain dari media sosial. Media sosial digunakan untuk mendapatkan informasi terbaru. Jika Anda menggunakan media sosial untuk itu, maka carilah alternatif lain untuk mendapatkan info. Anda bisa membaca situs berita bukan dari akun media sosial, membaca koran, atau menonton berita di televisi. Yang ketiga itu ada mencari kegiatan yang lebih bermanfaat. Mencari kegiatan lain bisa mengurangi intensitas Anda mengurangi media sosial. Semakin sibuk Anda, tentu semakin tidak ada waktu untuk Anda terpaku pada sosial media. Coba alihkan perhatian Anda pada olahraga atau kumpul bersama orang-orang terdekat.